Gua nggak tahu kenapa banyak banget pecinta cewek yandere gitu. Padahal kita semua tahu sendiri kalau cewek yandere di dunia anime dan manga itu nggak ada yang happy ending. Malah banyak yang berakhir tragis gitu cuy. Emang kalian mau jadi salah satunya? Tapi dibalik semua itu, terima kasih buat Someone udah rek manga yandere dari Saweria. Dan di sini gua nemuin cerita yandere yang di sini MC kita bakalan disekap sama cewek cantik yang baru ia temui. Dan ternyata itu cewek adalah cewek yandere. Penasaran? Manganya berjudul Tatsumiga Harasan no Aikara wa Nigerareta. So langsung aja mayan manga yandere. Nyeritain Mondo yang dia ini berada di pesta makan-makan dengan teman universitasnya. Dan di sini kelihatan banget banyak seorang gadis. Si Mondo yang Jones kayak kalian ini mencoba buat memberanikan diri buat mencari pacar cuy. Gak lama setelah itu datanglah Tatsumiga Aoi yang dia ini cewek paling cantik di universitasnya yang tiba-tiba duduk di dekat Mondo gitu coy. Ya karena si Mondo ini persis kayak kalian banget, dia ini gak bisa nahan pandangannya kalau ada boba besar di depannya cuy. Singkat cerita, si Mondo ini diminta tolong sama si Aoi dan Aoi ini mengajaknya untuk pergi bersamanya sebentar. Karena terlalu polosnya si Mondo, dia ini mengiyakan itu semua. Ternyata si Aoi ini mengajak Mondo untuk minum di sebuah bar. Dikarenakan Mondo yang nggak pernah minum ngebuat dia ini mabuk. Brutal cuy. Dan di saat Mondo ini tersadar, ia udah dirantai dan Aoi udah ada di atas tubuh dari si Mondo. Mondo mintanya untuk melepaskannya cuy. Cuma si Aoi bilang, "Kamu bohong kan? Bukankah aku dan kamu adalah seorang pasangan yang serasi?" Karena ia nggak bisa berbuat apa-apa, Mondo menuruti semua omongan dari Aoi demi keselamatannya. Si Mondo bener-bener syok dan panik cuy, karena ia nggak membayangkan kalau sifat dari Aoi itu seserem ini. Gak selang berapa lama datang Midori yang dia ini ngebawain makanan buat si Mondo. Mondo bilang cuy, apakah ada gadis lain di tempat ini? Si Aoi bilang kalau Midori akan bertanggung jawab dengan makanan Mondo dan bilang kalau si Midori adalah seorang pelayan. Ternyata di balik nampan makanan dari Mondo, si Midori ini nyelipin sebuah kertas cuy. Lalu Aoi dan Midori pergi keluar. Setelah Mondo menghabiskan makanannya, ia ngebaca pesan dari Midori dan isi suratnya, "Tolong lakukan apapun yang diperintahkan Aoi kepadamu. Suatu hari nanti aku akan membantumu." Secercah harapan mulai terlihat. Cuma di balik semua itu, Mondo masih ragu untuk bisa mempercayainya. Cuma ya nggak ada alasan lain cuy buat Mondo nggak percaya dari omongan Midori. Malam telah tiba. Secara mengejutkan ada Aoi cuy yang secara tiba-tiba ada di atas Mondo. Cuma sebelum ia melakukan hal yang lebih jauh, perut dari si Mondo ini berbunyi cuy, yang ngebuat Aoi ini menghentikan aksinya sebentar dan hendak menyuapi si Mondo. Si Mondo menuruti semua yang dilakukan si Aoi cuy, yang ngebuat Aoi ini merasa tenang dan menurunkan kewaspadaannya. Dan tanpa ia sadar itu kalau Mondo udah nggak dirantai seperti sebelumnya. Aoi seneng banget cuy gara-gara Mondo ini menghabiskan makanannya, dan karena habis maka Aoi berencana membasuh tubuh dari Mondo. Oke, di sini gua skip pak, dikarenakan ya lu tahu sendiri kan basuh-basuh nanti bakalan ke arah mana. Cuma singkatnya karena si Mondo ini ingat pesan dari Midori sebelum lebih jauh, Mondo bilang kalau Aoi berharga bagi dirinya. Yang ngebuat si Aoi ini baper cuy, dan ternyata alibi dari Mondo ini berhasil mengelabuhinya. Cuma Aoi bilang kalau dia gak bakal mengampuni si Mondo jika dia mengkhianatinya. Anjir lah, agak serem kalau yandere mukanya seperti ini cuy. Cuma suatu ketika Midori mengirimkan makanan ke Mondo lagi. Di sini Mondo paham cuy, di rumah ini setiap orang bergantian memberi makanan ke si Mondo. Cuma dari semua yang ada di rumah tersebut, hanya Midori lah yang berniat
membantunya. Dan kini Mondo sedikit percaya dan bergantung kepada si Midori dengan surat yang ia terima saat Midori membawakan makanannya. Dikarenakan Mondo ini bakalan dirantai saat Aoi ini nggak ada. Di sini Mondo mendapatkan info kunci dari rantai yang ia kenakan. Nggak hanya kunci cuy, rencana demi rencana udah dipersiapkan matang oleh si Midori. Dan kini giliran Mondo melakukan tugasnya untuk kabur dan dia gak boleh gagal. Di malam tersebut Mondo tersenyum lepas dikarenakan ia menerima surat yang isinya, "Aku sudah siap sekarang dan kita akan keluar malam ini." Keesokan harinya ia terbangun dengan spontan menyebut nama si Midori cuy, dan itu didengar oleh si Aoi. Aoi bilang kalau Midori gak ada di sini, dan apakah kau ingat apa yang pernah aku katakan kepadamu? Aku tidak akan memaafkanmu jika kau mengkhianatiku. Aoi sangat marah dan dia udah tahu semua tentang persekongkolannya Mondo dengan Midori. Karena udah nggak bisa dibedung, Aoi melayangkan pisaunya cuy ke dada dari si Mondo. Cuma karena ia ini suka sama si Mondo, Aoi nggak begitu serius untuk melukainya cuy. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Mondo untuk mengambil kunci rantainya. Mondo berusaha mendorong Aoi dan melepaskan rantainya, dan kebetulan Midori datang dan meminta maaf cuy. Dikarenakan dia gagal dalam rencananya, akan tetapi Midori akan membantunya. Dan ya mereka akhirnya bisa keluar dengan bahagia dan meninggalkan si Aoi. Mondo berpikir kalau bersama Midori ia akan baik-baik aja. Mimpi buruk ini akan berhenti dan masa depan bisa terlihat lebih cerah. Cuma Mondo tiba-tiba terjatuh pingsan cuy karena lukanya yang ditusuk oleh si Aoi. Dengan senyum bahagianya, Mondo mulai tidak sadarkan diri. Dan saat Mondo terbangun, ia melihat Midori. Ternyata semua itu bukanlah mimpi cuy. Dan diliatin Midori yang sangat khawatir karena dirinya. Cuma Mondo dirantai di tempat tidurnya. Ia menanyakan apa yang terjadi kepada Midori. Midori bilang cuy kalau dia itu bersyukur bisa melakukan sesuai rencananya. Dikarenakan udah pingsan gara-gara obat yang dicampurkan si Midori. Lalu gak lama setelah itu ada yang ngebuka kamar yang mereka tempati cuy. Mondo terlihat sangat ketakutan. Dan ternyata semua cewek yang ada di sana adalah cewek yandere semuanya cuy. Mimpi buruk dari Mondo ternyata masih belum selesai. Harapan dari Mondo bener-bener pupus. Yang awalnya ia yakin bisa kabur, kini hanya mimpi belaka. Gak selang lama Midori datang dengan membawa sesuatu di dalam kardusnya. Dan tanpa ada gangguan, kini tinggal mereka berdua di kamar tersebut cuy. Mondo yang masih nggak percaya mencoba bertanya ke Midori, apa maksud dari rantai ini? Kenapa kau menipuku dan melakukan ini semua? Di surat yang kau berikan dulu, kau akan membantuku. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Midori bilang kalau dia itu nggak punya pilihan lain dan mengakui kalau mereka semua di sini itu nggak normal semua cuy. Dan nggak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Oleh karena itu Midori akan merawatnya dengan baik. Dan sesuai permintaan Mondo, Midori bakalan memperlakukan Mondo dengan sangat lembut. Waduh, kok agak serem gini ya? Siksaan dari Midori sedikit berbeda dari Aoi. Jika Aoi ini melakukan dengan fisik, kini Midori melakukannya dengan serangan mental. Mulai dari menginjek-injek Mondo hingga perilaku anehnya yang melarang Mondo untuk pergi kemana-mana. Hingga saat ingin buang air pun Midori lah yang membantunya. Dan ya, mimpi buruk Mondo mungkin kini lebih buruk lagi. Dan untuk manganya gua udahin sampai di sini dulu cuy. Gimana? Masih penasaran atau masih ingin tahu lanjutannya? Oleh karena itu gua minta tolong sama kalian buat ramein video ini cuy. Dikarenakan jika nih video rame dan banyak yang suka, otomatis bakalan admin lanjutin di part selanjutnya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa klik tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar kalian itu nggak ketinggalan video terbaru dari gua cuy. Jadi ya mungkin segitu dulu bahasan manga yandere dari gua. So gua Ramstaku. Thank you.